Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, di channel ini kalian dapat menemukan informasi kisah-kisah Islam menarik, dan juga tentang pendidikan. Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Banyak yang mungkin bertanya, mengapa Allah memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal di akhir zaman? Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu, yaitu yang membunuh Dajjal? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Diketahui bahwa Dajjal al-Masih ad-Dajjal adalah sosok manusia kafir dan fitnah ujian terbesar umat manusia. Tidak ada satu nabi pun, melainkan untuk memperingatkan terhadap pendusta yang buta sebelah matanya, yakni Dajjal. Selain buta di satu sisi, dia memiliki tulisan kafaro di antara kedua matanya. Ketika Dajjal muncul di akhir zaman, dia akan menipu manusia dengan kekuatan supernya. Tujuannya adalah untuk memenangkan kepercayaan orang-orang padanya dan menjadi pengikut setianya. Dengan kekuatannya, dia dapat menurunkan hujan dan menghidupkan kembali manusia sesuka hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang, kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal? Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan pada akhir zaman di antaranya untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun pada akhir zaman. Ini adalah pendapat yang paling masyhur. Ia memberikan dua pilihan kepada orang-orang yang masih hidup saat itu, percaya pada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berperang. Selama periode 40 tahun ini terbagi dua fase. 33 tahun adalah fase kekacauan dan kehancuran, akhir dan 7 tahun berada pada fase kehidupan yang damai dan tentram. Rasulullah juga pernah bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup maka saya akan membela, menjaga kalian, namun Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam buku Tanda Berakhirnya Dunia, Syekh Mahmud Atiyah, Muhammad Ali menukil riwayatnya, dia, Nabi Isa alaihi salam akan membunuh segala kesesatan, menghancurkan salib, membunuh babi, serta meletakkan jizyah. Saking pastinya kedatangan hari kiamat ini, Rasulullah telah menjelaskan detail tempat di mana Nabi Isa diturunkan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Aus, Rasulullah bersabda, Isa putra Maryam turun di Menara Putih di timur Damaskus. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam berbagai literatur, para ulama juga menjelaskan tentang hikmah diturunkannya Nabi Isa, bukan nabi yang lain, adalah untuk menyanggah anggapan orang-orang Yahudi yang mengklaim telah membunuh Nabi Isa. Lantas Allah menampakkan kebohongan mereka dan sesungguhnya diturunkannya Nabi Isa justru akan membunuh mereka. Dan, atau diturunkannya Nabi Isa agar dikebumikan di bumi. Sebab, tidak ada satupun makhluk yang tercipta dari tanah dikebumikan di selain bumi. Juga ada yang berpendapat bahwa pada saat Nabi Isa melihat sifat Nabi Muhammad dan umatnya, beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad dan Allah mengabulkan doanya. Di akhir zaman beliau akan menjadi pembaharu urusan agama Islam bertepatan dengan keluarnya Dajjal. Maka beliau pun membunuh Dajjal. Lalu, turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa menemukan Dajjal di pintu Lot,
kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam satu riwayat, Rasulullah menyebutkan ciri-ciri Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau seperti air menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Dawud Sahih.